kabar? Selamat pagi. Semoga kabarnya Anda sehat untuk pagi hari ini dan juga semoga Anda kalau nanti itu punya segudang agenda, semoga juga semuanya akan berjalan dengan lancar. Amin. Nah, anyway, kalau sudah setiap pagi hari saya nongol di TV Anda, saya akan temani Anda dengan berbagai macam informasi yang menarik, tentunya seputar masalah kesehatan. Pemirsa di rumah, insya Allah ya, sekitar tanggal 1, 2, atau 3, karena pengumumannya kan belum ya. Kita ini akan masuk ke bulan suci Ramadan di bulan depan nih, bulan Maret pemirsa di rumah. Nah, biasanya udah banyak banget nih orang-orang yang mulai mempersiapkan kebutuhan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Seperti misalkan sudah mulai belanja sembako agak banyakan. Terus kemudian sudah mulai mempersiapkan beberapa hal yang terkait dengan suasana momen Ramadan pemirsa di rumah. Tapi jangan lupa, kalau seandainya kita menjalankan ibadah puasa, selain fisik yang sehat tentu pemirsa di rumah, kita pun juga harus menyiapkan kesehatan gigi dan juga mulut kita. Ini yang sering dilupakan oleh para masyarakat. Kenapa? Memang ada hadisnya. Jadi ini saya bilangnya mohon maaf dulu ya bisa di rumah ya. Jadi bau mulut atau nafas dari orang yang sedang berpuasa itu kan memang kalau di sana di akhirat sana kan katanya kan harum ya. Terus ganjarannya pun juga besar pahalanya. Tapi kan kalau bagi kita di dunia ini kan agak beda gitu ya. Jadi tentu kita kan tetap kepengennya punya nafas atau kondisi kesehatan gigi dan juga mulut itu yang segar saat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan atau ibadah puasa. Jadi memang karena kita tidak makan, tidak minum selama berjam-jam, tentu kondisinya kan kering. Nah, biasanya juga masalah yang sering timbul itu adalah bau mulut atau masalah yang lainnya. Hari ini saya akan ngobrol bersama dengan Dr. Gigi Ahmad Nur Rahman. Beliau sudah ada di sebelah kanan saya pakai batik, kita nggak janjian, jadi saya batiknya ditutupi sama jas. Tapi yang paling penting adalah semoga informasi yang beliau sampaikan nanti berguna untuk Anda semuanya. Kita akan sapa dulu karena beliau sudah ada di sebelah kanan saya. Pagi dokter, apa kabar? Selamat pagi Mas Rio, baik sehat selalu. Alhamdulillah. Dok, mohon izin boleh dong disapa dulu bersama di rumah yang saat ini hadir. Dan mungkin juga sambil dilanjut dokter, tema kita hari ini kan menjaga kesehatan gigi dan juga mulut selama bulan suci Ramadan untuk ibadah puasa. Monggo dok, silahkan. Baik, terima kasih Mas Rio. Halo sobat Jawa Pos TV, sehat pagi, selamat pagi. Ya, di sini saya perkenalkan Dr. Gigi Ahmad Nur Rahman. Saya akan menjelaskan mengenai menjaga kesehatan gigi dan mulut ketika bulan Ramadan. Memang benar ada hadis yang mengatakan bahwa bau mulut yang kita alami selama bulan Ramadan ini akan diganti dengan bau kasturi di surga nanti. Tetapi benar apa yang disampaikan sama Mas Rio tadi bahwa alangkah lebih baiknya bila kita berkomunikasi dengan nafas yang tetap segar. Bagaimana sih caranya? Yuk kita bincang-bincang bersama dengan Mas Rio di Jawa Pos TV ini ya. Baik, nah dok, kita tuh sebenarnya pengen tahu dokter ya, bedanya itu apa dok? Kondisi mulut kita saat tidak berpuasa sama saat berpuasa. Apa pengaruhnya sih dokter? Sesignifikan itukah? Kok sampai berbeda gitu dokter? Apa bedanya dokter? Baik, seperti ini Mas Rio bedanya. Memang ketika kita berpuasa, ini kalau saya bicara dengan kondisi mulut yang normal ya, yang rajin ke dokter gigi selama setahun 3 kali atau 4 bulan sekali. Nah, tidak ada gigi berlubang dan tidak ada gigi impaksi, kita bicarakan adalah satu, ketika kondisi tidak berpuasa, kita akan sering asupan minum ya, sering ada cairan masuk ke dalam tubuh sehingga aliran saliva atau aliran ludah kita akan banyak. Nah, di mana ketika aliran saliva kita banyak, itu menjadi self cleansing kita. Nah, sehingga ketika kita berpuasa, asupan cairan kita itu akan berkurang banyak. Saliva yang kita keluarkan atau ludah yang kita keluarkan itu menjadi kental, Mas Rio. Nah, ketika dia kental, maka dia akan menyebabkan bau mulut yang tidak sedap. Begitu, Mas Rio. Oke, jadi di situ ya pemirsa di rumah bedanya ya. Dok, tapi kalau seandainya nih apakah cuman hanya perkara
saliva doang dokter? Atau mungkin perkara yang lain itu juga ada dokter atau bagaimana? Ya, betul sekali Mas Rio. Jadi memang untuk perkara yang lain itu banyak sekali yang menyebabkan gigi dan mulut itu berbau, nafas kita berbau, biasa kita sebut adalah halitosis. Nah, ketika halitosis ini terjadi, itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kekurangan cairan yang ada masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian ada faktor yang namanya faktor patogen. Faktor patogen ini apa? Di mana dia ada suatu kondisi yang tidak normal dalam rongga mulut. Contoh yang paling simpel, adanya karang gigi, Mas Rio. Nah, karang gigi ini kan rajin sekali ya nempel di kita ya. Nah, yang paling penting adalah kita bersihkan itu semua karang gigi. Ya. Kemudian yang kedua, adanya kondisi gigi berlubang. Walaupun dia kecil, maka dia ada penumpukan bakteri di situ. Di mana rongga mulut kita menjadi asam dan bau mulut yang dikeluarkan akan menjadi tidak sedap. Ya, kemudian yang ketiga, selain ada gigi berlubang, maka akan ada yang namanya gigi impaksi atau biasa kita sebut itu wisdom teeth, Mas Rio. Di mana dia akan biasa tumbuh di usia 17 tahun bahkan sampai 58 tahun dia masih ada kemampuan untuk tumbuh. Sehingga ketika dia tumbuhnya seperti ini, dia ada sela-sela makanan itu, ada sisa makanan sela-sela gigi itu akan menyebabkan halitosis atau bau mulut yang tidak sedap. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah banyak hal, Mas Rio. Ya, nah itu Mas Rio. Jadi memang kalau misalkan Anda sudah dengar ya dari dokter Ahmad pemirsa di rumah, kan kita sering dengar bukan pepatah ya, tapi kayak himbauan untuk pergi ke dokter gigi paling enggak 6 bulan sekali. Tapi yang saya tahu juga, kita harus rajin membersihkan karang gigi paling tidak 3 bulan ya dokter ya katanya ya. Siap. Nah, karena apa? Karena karang gigi ini di rumah pasti memang akan selalu muncul dan ada. Walaupun Anda itu udah sikat gigi mau 7 kali sehari, mau 8 kali sehari, sebersih apapun, karang gigi itu memang akan tumbuh ya dokter Ahmad ya. Betul sekali. Dan karang gigi itu juga merupakan salah satu penyebab dari nafas itu nggak segar. Nah, membersihkan karang gigi itu nggak bisa nih kita sendirian di rumah. Tapi memang harus pakai alat ultrasonik yang ada di dokter gigi. Jadi memang semoga dengan adanya informasi yang kita sampaikan, paling tidak itu menambah kesadaran kita. Kalau ternyata penting loh untuk pergi ke dokter gigi dan penting juga untuk menjaga kesehatan gigi dan juga rongga mulut kita. Oke, kita akan coba untuk jeda terlebih dahulu. Setelah jeda kita akan lanjut ngobrol lagi bersama dengan Dr. Gigi Ahmad Nur Rahman yang sudah hadir di studio Jawa Pos TV di program Sehat Pagi. Terima kasih ya, Anda masih bersama kami di program Sehat Pagi di Jawa Pos TV. Dan pagi hari kita akan ngobrol kembali bersama dengan Dr. Gigi Ahmad Nur Rahman seputar masalah bagaimana cara supaya nafasnya segar, bagaimana supaya kondisi rongga mulut kita sehat selama bulan suci Ramadan atau selama menjalankan ibadah berpuasa. Karena bisa di rumah ya, beberapa pertanyaan yang mungkin timbul di benak Anda. Kenapa sih ya dokter, kalau bulan puasanya kan kering ya? Itu rasanya tuh kayak pahit gitu mulutnya. Itu yang pertama terkadang. Atau yang kedua, ada beberapa orang dengan kondisi tertentu ketika rongga mulutnya kering, itu masalah-masalah makin muncul. Seperti masalah giginya kok jadi sensitif, masalah bau mulut, terus gusinya kok jadi seperti gampang berdarah gitu ya. Warna gusi yang biasanya merah sehat gitu ya, bukan merah sehat sih, pink ya dokter ya. Pink. Nah, Ya. pink sehat gitu saya di rumah ya, merah muda yang sehat, jadinya kok kayak gelap-gelap gitu ya. Nah, apalagi nih kebiasaan kita waktu pas berbuka puasa, jor-joran, dor, semua makanan kita makan. Plus apalagi waktu pas sahur, makan, terus langsung tidur, kita nggak gosok gigi dulu.
Jadi kan sisa makanan itu terbawa pas saat kita lanjut tidur. Nah, ini juga nggak baik pemirsa di rumah. Tapi monggo dokter, sebenarnya nih ya, kalau kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan pada saat bukan bulan puasa, kebiasaan apa yang sebenarnya harus kita rubah saat kita masuk ke bulan puasa? Atau hal-hal apa yang harus kita rubah gaya hidupnya pada saat masuk ke bulan puasa? Baik, gini Mas Rio. Tapi tadi rongga mulutnya pahit ya. Cukup rongga mulut yang pahit ya, bukan hidup kita yang pahit ya. Jangan, kalau udah gajian agak manis dong. Gitu ya. Baik, jadi memang kondisi rongga mulut kita itu akan sedikit berubah ya ketika kita berpuasa, Mas Rio. Nah, ketika kita berpuasa, seperti halnya banyak penumpukan karang gigi, kemudian itu harap dicegah sebelum kita berpuasa, yaitu pembersihan karang gigi. Kalau misalnya sudah berpuasa, boleh nggak kita membersihkan karang gigi? Boleh dong Mas Rio. Nah, kalau misalnya gini, ketika kita sahur, kita makan, kemudian jangan lupa sebelum kita sholat dan aktivitas ibadah yang lain, maka setelah makan sahur kita langsung gosok gigi. Ya, jadi untuk mencegah halitosis itu beberapa hal. Yang pertama adalah sikat gigi 2 kali sehari. Yang pertama setelah makan sahur, dan yang kedua adalah sebelum tidur malam. Apakah boleh dok sikat gigi ketika berbuka puasa? Boleh, itu untuk menyempurnakan. Kemudian setelah gosok gigi, ternyata gosok gigi itu nggak hanya sekedar gosok gigi saja. Karena beberapa pasien saya di sana menanyakan, satu, dok, aku ini udah gosok gigi tapi karang gigiku kok masih banyak ya. Karena menggosok gigi itu ternyata ada teknik khususnya dan nggak sebentar. Yang pertama adalah dari bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu merah ke putih. Sehingga pada gigi atas, dari atas ke bawah, dari gusi ke gigi, satu arah saja dibersihkannya. Kemudian gigi bawah berarti dia dari bawah ke atas, dari merah ke putih. Bagaimana pada permukaannya? Pada permukaannya dari belakang ke depan dibuang. Kalau maju mundur berarti ya habis dibuang, dimasukkan lagi, sehingga penumpukan sisa makanan masih tetap banyak. Nah, dan jangan lupa gunakan pasta gigi yang berfluorid untuk menggosok gigi. Kemudian jangan lupa satu hal yang sering kita lupakan pemirsa sekalian, Mas Rio. Yang sering kita lupakan adalah membersihkan lidah menggunakan alat pembersih lidah. Nah, kemudian ingat kumur-kumurnya jangan terlalu banyak supaya fluorid yang ada dalam gigi kita tidak hilang semuanya. Ya, kumur-kumur secukupnya. Kemudian gunakan di sela-sela gigi gunakan dental floss. Kalau sudah menggunakan dental floss, jangan lupa gunakan obat kumur yang sesuai dengan anjuran dokter gigi. Segera periksakan kesehatan dan kondisi rongga mulut dan gigi Anda semua di dokter gigi. Setiap berapa kali sih Mas Rio? Nah itu dia, 6 bulan ya atau 3 bulan? Iya, benar sekali. 1 tahun 3 kali Mas, jadi 4 bulan sekali gitu ya Mas. Ambil tengah-tengahnya. Ambil tengah-tengahnya. Karena kan kadang itu ya pemirsa di rumah, ini contoh simpel ya. Gigi yang berlubang itu nggak serta-merta langsung terjadi lubang. Jadi lubangnya nggak serta-merta langsung ada nongol kelihatan gitu aja. Biasanya itu lubangnya kecil dulu yang kita nggak kelihatan. Tapi dokter gigi itu kelihatan. Nah fungsinya kita ini mengunjungi dokter gigi serutin, itu setiap 4 bulan lah paling tidak. Itu supaya ketika misalkan dokter gigi membersihkan karang gigi kita, dokter pun akan ngecek mana nih kondisi-kondisi gigi yang mungkin itu ada potensi nanti ini kalau nggak segera ditambal, lubangnya makin besar, sisa makanan bisa masuk, kita bisa kena infeksi. Nah kalau Anda lihat di beberapa sosial media serta pemberitaan ya, ternyata pemirsa di rumah dari hanya kasus simpel gigi yang berlubang, itu bakterinya bisa kemana-mana ya dokter. Betul ya? sekali Mas. Bakterinya bisa kemana-mana, bahkan sampai ada yang sampai ke jantung. Terus kalau udah abses, mohon izin ya, atau bernanah misalkan, itu juga bisa sampai ke leher ini bengkak. Terus rasanya nggak nyaman ya dokter ya. Iya. Jadi makanya kadang itu kita mungkin menyepelekan. Apalagi tadi dental floss, benang gigi. Nah, kadang-kadang tuh kalau kita makan, seperti makan makanan yang berdaging, itu kan ada selilitan atau menyelip di sela-sela gigi.
Kalau pakai sikat gigi, kita gosok ya. Kalau itu gosoknya udah nggak bener, otomatis sisa makanannya pun juga tidak terbuang sempurna. Nah, caranya untuk bisa menyempurnakan niat kita untuk membersihkan gigi itu adalah dengan cara pakai benang gigi. Jadi benang gigi itu juga ada caranya juga. Jadi nggak rek itu enggak, tapi juga ada caranya ya dokter ya. Betul sekali. Nah, jadi kalau nggak salah searah keluar ya pokoknya dokter ya. Jadi harus keluar supaya nanti makanan yang ada di sela-sela gigi itu bisa sempurna hilangnya. Jadi sebelum saya akan tanyakan kembali ke Dokter Ahmad dari rumah, jadi beliau ini merupakan seorang dokter gigi yang sudah kita undang di program Jawa Pos TV di Siang Pagi. Dan kalau seandainya nanti Anda punya pertanyaan, monggo disampaikan aja, karena biasanya kita masih akan tampung dulu pertanyaannya. Nanti segmen-segmen agak terakhir kita akan coba untuk bacakan ya, agar supaya kita bisa ngobrol dengan Dokter Gigi Ahmad tuh agak lebih teratur gitu. Dan yang paling penting juga kalau seandainya Anda memang mau ketemu sama beliau, jadi kebetulan beberapa narasumber kami sebagian besar itu kita undang dari wilayah Jawa Timur. Tapi nggak cuma dari Surabaya aja, ada yang terkadang dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik ya, atau juga mungkin Mojokerto dan lain sebagainya. Beberapa juga ada yang dari Jakarta, tapi kebetulan untuk saat ini Dr. Gigi Ahmad Nur Rahman itu berpraktek di kota Surabaya. Nah, kalau seandainya dokter mau ketemu sama Dr. Ahmad gitu, teman-teman pemirsa di rumah, kemana dokter? Baik, kalau mau ketemu sama saya bisa di Rumah Sakit Husada Utama Mas Rio, di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya, di rumah dan di Klinik Chandra Reswara, gitu Mas Rio. Baik. Tapi yang paling penting saat di rumah, kalau seandainya nanti Anda mau ketemu sama beliau, nggak ngerti alamatnya, di Google aja gitu ya. Contoh, Husada Utama di mana sih? Jadi Anda bisa ketik Google Maps, ketik aja Husada Utama, nanti akan dipandu untuk bisa ketemu sama Dokter Gigi Ahmad Nur Rahman, atau mungkin boleh telepon-telepon dulu aja untuk tahu jadwal-jadwal praktek beliau. Gitu ya, dokter ya. Baik, terima kasih. Dok, kalau seandainya gigi ini jadi lebih sensitif, kok kayaknya gampang berdarah ya gusinya? Kok kayaknya ketika minum es buah langsung nyut gitu? Ya. Emang ada hubungannya dok sama berpuasa? Banyak Mas Rio. Oh kenapa? Banyak. Karena memang ketika kita berpuasa itu sekali lagi aliran saliva kita itu adalah kecil sekali. Nah, saliva kita atau ludah kita itu merupakan self cleansing kita. Jadi untuk mencegah karang gigi itu biar tidak tumbuh terlalu cepat. Nah, karena kita kurangnya asupan minum atau cairan ke dalam tubuh, itu akan menimbulkan beberapa penumpukan sisa makanan dan bakteri-bakteri di situ malah demen Mas Rio. Sehingga dia membangun rumahnya dia itu adalah karang gigi itu sendiri. Nah, ibaratnya kalau saya menganalogkan, karang gigi itu ibarat pelakor Mas Rio. Iya. Artinya, nah pelakor ini orang ketiga Mas Rio. Orang ketiga. Nah, jadi yang megangin gigi itu sebenarnya sudah banyak nih Mas Rio. Ya, Ya, ada gingiva atau gusi, kemudian ada tulang, ada ligamen. Nah, ketika ada pelakor di situ, otomatis yang lainnya mundur alon-alon Mas Rio. Sehingga ketika dia mundur alon-alon, gigi ini kan akan tersingkap atau akan terbuka akarnya. Nah, ketika akarnya terbuka, maka gigi itu bisa menjadi sensitif, Mas Rio. Jadi karena dia sudah, ya kayak lagunya pasien saya ya, Mas Denny ya. Nah, itu menjadi mundur alon-alon ya, Mas Rio ya. Nah, itu di situ akan menjadi gigi sensitif. Ya, pada gambar bisa kita lihat ya, itu merupakan karang gigi yang banyak sehingga mengakibatkan gingiva atau gusi kita menjadi turun dan gigi kita menjadi sensitif gitu Mas Rio. Jadi itu memang pengaruhnya ada banyak ya ternyata, karena memang kan metabolisme tubuh itu kalau pas bulan puasa agak berbeda. Bukan agak sih, ya beda gitu ya. Iya. Beda. Terus kemudian juga mulut ini jadinya kering, karena kering ini juga mempengaruhi banyak hal juga gitu ya. Dok, tapi kalau seandainya ini kita nggak bicara masalah
ini ya makruh atau apanya gitu ya, karena juga ini bukan program agama, tapi dok, apa sih dok tipsnya atau apa ada cara ya dok supaya nanti kalau pas kita berpuasa itu selama lebih dari 14 jam kan ya dokter ya, itu kondisi nafas kita bisa paling enggak itu seger lah gitu, atau ya nggak bisa Mas Rio, walaupun kita udah kumur-kumur waktu pas sahur ya, memang secara alamiahnya ya pasti begitu. Gimana dokter? Sebenarnya banyak sih Mas Rio cara-caranya ya. Yang pertama adalah konsumsi makanan yang tinggi serat Mas Rio. Ya, buah-buahan yang tinggi serat ketika kita berbuka dan sahur ya. Bahkan kurangi yang manis-manis Mas Rio, karena biasanya kata pepatah Jawa bilang, pepatah Belanda sih, itu bilang yang manis itu belum tentu pasti Mas Rio begitu. Nah jadi kurangi yang manis-manis, kemudian perbanyak buah, kemudian perbanyak sayur, itu makan makanan yang tinggi serat. Kemudian di samping itu rajin-rajinlah kumur menggunakan air hangat. Air hangat saja, jangan ditambahin garam atau bayam, nanti jadi sayur bening kan begitu ya. Sehingga cukup kumur-kumur air hangat. Kemudian jangan lupa ketika malam hari sebelum tidur, maka kumur-kumur menggunakan obat kumur yang direkomendasikan oleh dokter gigi, yaitu kalau boleh saya sebut itu adalah betadine kumur. Jadi cara kumurnya berbeda. Setelah gosok gigi menggunakan sikat gigi yang soft, kemudian pakai pasta gigi berfluoride, kemudian kumur-kumur dibilas, baru kemudian kumur-kumur menggunakan betadine kumur ini 3 mili, ya, 15 mili, dikumurin selama 3 menit. Setelah kumur-kumur selama 3 menit dibuang. Setelah dibuang, jangan dibilas lagi, langsung istirahat saja. Tetapi pemakaiannya jangan terlalu sering. Pemakaiannya cukup 2 hari sekali atau seminggu 3 kali. Begitu Mas Rio. Oke, jadi sebenarnya ada banyak cara, tergantung kita ini mau mencari tahu atau tidak gitu ya. Dan pemirsa di rumah, ini juga ada beberapa mitos yang mengatakan, tapi nggak ngerti ya apakah ini sebenarnya mitos doang atau ini juga fakta. Jadi kondisi gigi kita itu lebih rapuh loh pada saat bulan puasa daripada bukan bulan puasa. Jadi gigi kita itu lebih gampang untuk berlubang dokter katanya. Jadi apa ya, kalau ibarat kata itu sistem imun di gigi itu agak lebih turun kalau pas bulan puasa. Jadi tubuh ya, itu kalau bukan bulan puasa kan kita tahes ya kena virus apa-apa gitu. Kalau kita kuat ya jos saja. Tapi pada saat memasuki bulan puasa, memang sistem imun tubuh kan biasanya itu agak beda gitu. Karena kan juga mungkin kita kalau siang-siang kan lemes ya, makannya belum kan. Nah sama halnya dengan kondisi gigi. Gigi itu katanya kalau pas masuk ke bulan puasa itu lebih rapuh dari biasanya. Jadi ini juga merupakan sebuah hal yang harus kita perhatikan. Benar nggak dokter? Itu yang saya bilang tadi. Ada benernya, ada juga yang tidak benarnya. Oke, boleh dong dok dikasih penjelasan yang benar yang mana kalau begitu? Baik, yang benar adalah memang gigi ini lebih condong mengarah ke rapuh. Nah, kalau dia sudah rapuh, kenapa kok bisa rapuh? Karena ketika kita berpuasa, kita kan nggak makan nih, nah nggak minum nih ketika di siang hari. Ketika kita berbuka puasa, itu langsung apa? Langsung dikagetkan dengan minum yang hangat dulu. Oke, kalau misalnya nggak mau dikagetkan, habis minum yang hangat, setelah itu makan yang hangat. Setelah makan yang hangat, langsung minumnya es. Nah, setelah suhu yang terlalu ekstrim inilah yang menjadikan gigi kita menjadi rapuh. Habis kena hangat, kena dingin, terus kemudian makan yang panas atau makan yang hangat, kemudian minumnya yang es. Apalagi dengan adanya manis-manis, itu akan lengket ke dalam gigi Mas Rio. Kalau dia sudah lengket nempel di gigi, kemudian dia habis suhu yang berbeda, jangankan gigi Mas Rio, gelas ketika dituang air hangat, kemudian tiba-tiba dituang air dingin, dia akan retak atau pecah. Nah itulah yang menyebabkan gigi kita menjadi rapuh. Bahkan lebih rapuh ketika kita tidak berpuasa. Sebenarnya yang tidak benar di sini adalah kalau misalnya orang ini atau masyarakat ini sadar ke dokter gigi rutin setahun 3 kali, kemudian sikat giginya sudah benar, rajin kontrol, kemudian makan makanannya sudah bergizi seimbang,
banyak berserat, kemudian hindari makan minum yang manis dan lengket, itu akan menyebabkan gigi itu tetap kuat. Tapi ada satu hal, Mas, 1% di Indonesia ini ada memang giginya masyarakat ini kuat banget ketika dia lahir, kemudian karena dia ada genetik gigi yang kuat, jarang banget untuk keropos. Tapi itu kemungkinan atau possibility-nya hanya 1% saja. Jadi kalau giginya, ciri-ciri gigi gimana sih yang kuat ini? Gigi yang kuat ini warnanya seperti putih tulang. Jadi putihnya bukan putih shiny, tapi dia putih ke kuning-kuningan. Nah dok, ini gigi anak saya kok putih kekuningan ya dok, bisa nggak diputihin? Nah itu sebenarnya bagus sekali, tapi harus dirawat di dentis yang tepat. Sehingga akan ada, kami punya program di rumah sakit Mas Eko, kami ada program yang namanya imunisasi gigi. Oh ada dok? Ada. Yang disuntik mananya dok? Kalau kita bicara imunisasi gigi? Ya, kalau imunisasi gigi itu kan pada dasarnya dia adalah suatu tindakan pencegahan Mas Eko. Mas Eko sampean, sorry, Mas Rio. Mas Eko mah di samping ya kan. Ya, jadi benar. sorry. Oke, jadi imunisasi gigi ini kan pencegahan Mas Rio sebenarnya. Jadi program ini kami buat khusus untuk masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan internasional pernah datang ke kami Mas Rio. Untuk imunisasi? Untuk imunisasi gigi. Jadi giginya ini kami lapisin supaya giginya tidak berlubang. Bukan gigi yang sudah berlubang terus dilapisin gitu Mas Rio. Dok, ini gigi anak saya sudah berlubang, tapi gimana caranya biar nggak berlubang lah? Itu kan berbeda dengan ketika dok, ini gigi anak saya masih baik nih dok. Gimana sih caranya biar gigi anak saya ini nggak berlubang dok? Nah, itu baru kita berikan yang namanya imunisasi gigi. Oh, itu tapi suntiknya kan bukan di gigi ya dok ya? No. Di badan kita. Hanya dioles-oles saja. Oh, diolesnya tadi lapisan tadi itu. Ya. Jadi tadi tuh memang dokter Ahmad menerangkan ada lapisan. Cuman saya kira ya selain lapisan ya disuntik. Namanya imunisasi kan ya disuntik ya. Itu kan biar kekebalan tubuh. Oh, tapi ini tuh ternyata imunisasi giginya bisa di rumah kayak di coating ya. Kayak di coating, betul sekali. Iya. Ibarat kata mobil itu kan biar catnya lebih tahan terhadap goresan. Itu kan biasanya ada treatment coating mobil. Nah, gigi pun juga demikian. Ini saat ini sudah ada, kita sebutnya itu adalah imunisasi gigi. Jadi giginya dikasih pelapis. Bertahan berapa lama dokter? Bertahan kurang lebih 1 tahun 2 kali harus dilapisi, berarti 6 bulan. 6 bulan? Ya. Ya. Bagus loh itu, karena kan selama 6 bulan kita makannya los ya kan. Jadi supaya gigi itu kan biar lebih kuat. Betul sekali. Oke, dok, tapi ada nggak dok beberapa kasus tertentu ya, ini kan memang untuk orang-orang dengan penyakit penyerta dok, seperti misalkan diabetes, itu kan sama-sama tahu ya kalau memang gusinya itu kurang kuat kan dokter ya. Jadi sehingga memang kondisi giginya itu agak berbeda, tidak terlalu kuat seperti yang orang-orang pada biasanya. Nah, habis gini ya, kita akan iklan dulu. Setelah ini kita akan tanyakan dok, bagaimana sih cara untuk menjaga kesehatan gigi serta mulut untuk orang-orang yang sudah punya penyakit penyerta? Apakah ada yang dibedakan atau apakah ada tips-tips lain yang memang harus dilakukan oleh beliau-beliau tersebut yang punya penyakit penyerta? Kami akan segera kembali. Buat Anda yang nonton tayangan Sehat Pagi, terus kemudian Anda memang tergolong ya orang-orang yang punya kondisi dengan penyakit penyerta. Gak boleh berkecil hati pemirsa di rumah. Aduh Rio, dokter, saya ini tuh puasa gak puasa tuh sama aja. Gak puasa tuh kondisi rongga mulut saya banyak masalah. Apalagi puasa. Mereka harus minum obat rutin gitu ya. Dan beberapa hal yang memang mempengaruhi kondisi rongga mulut mereka dengan penyakit penyerta. Dok, sebenarnya mungkin apa bisa dikasih penjelasan dok? Ada bedanya enggak? Atau mungkin ada yang bisa mereka ini lakukan dokter? Baik, jadi gini, jangan berkecil hati untuk sobat yang
sobat masyarakat yang punya penyakit penyertai atau diabetes, darah tinggi dan sebagainya. Jangan berkecil hati karena memang kondisi orang diabetes, kita bicara dulu tentang diabetes ya Mas Rio ya. Nah, kalau diabetes ini kondisinya adalah dia secara garis besar bau mulutnya itu ada namanya bau keton. Nah, itu memang dari ketika pankreas ini gagal memproduksi insulin, maka dia yang keluar banyak yang namanya gas keton Mas Rio. Sehingga kalau memang dia nafasnya memang bau keton, memang seperti itulah. Mau kumur seperti apapun tetap dia menggunakan keluar gas keton. Tetapi dapat dicegah seperti itu. Pencegahannya tetap dengan cara kumur menggunakan air hangat. Air hangat saja yang banyak. Kalau obat kumur cukup seminggu 3 kali, paling banyak. Seminggu 2 kali lebih bagus. Dok, kenapa kok obat kumur, betadine kumur ini nggak boleh dikumur setiap hari? Karena ingat, di dalam rongga mulut kita juga ada bakteri baik, yaitu flora normal rongga mulut. Jadi, yuk kita bijaksana dalam berkumur. Kemudian untuk orang-orang dengan darah tinggi maupun komplikasinya ya, diabetes dengan komplikasi darah tinggi dengan komplikasi diabetes, itu juga gusinya kadang bengkak. Gitu Mas Rio. Jadi ada namanya gingivitis disebabkan karena diabetes atau darah tinggi karena si channel blockernya dikonsumsi. Nah, di situ itu kita tidak usah khawatir. Kita dapat konsul segera konsul ke saya atau ke dokter jantung dan pembuluh darah untuk ditangani kasus tersebut. Ya, jadi memang ada sedikit perbedaan Mas Rio dengan kondisi gigi dan mulutnya. Gitu. Baik. Nah, terus kan sekarang dokter ya, kita pun juga punya pertanyaan. Boleh nggak sih kalau misalkan pada saat bulan puasa, siang-siang gitu ya, sebelum buka puasa, kan gini dokter, kalau seandainya nggak bulan puasa, kita tuh kan bebas ya, mau ke dokter gigi jam berapapun beliau praktek yang monggo gitu ya. Tapi kan masalahnya terkadang tuh kalau kayak bulan puasa, pulang kerja harus segera pulang ke rumah, persiapan buka puasa, sholat taraweh. Masa iya ke dokter gigi jam 9 malam? Lah tarawehan itu kan selesai jam 8 biasanya. Belum kita prepare-nya, OTW-nya, nyetirnya. Masa nyampe dokter gigi jam setengah 9. Nah ini masalahnya ini saya tuh mau merawat gigi, bersihkan karang gigi, nambal gigi berlubang. Apa boleh ya? Pada saat kondisi sedang berpuasa. Ini saya nggak bicara masalah dosanya ya dokter ya. Cuman gini loh, apa kayak mungkin kan kalau misalkan pasti lagi puasa lagi kering dokter ya. Nggak boleh mas ditambal. Soalnya kondisi rongga mulutnya lagi kering. Nambal gigi itu harus nunggu lembab. Ini saya nggak ngerti ya, kan saya orang awam gitu. Tapi kondisi-kondisi ini gimana menurut dokter Gigi Ahmad? Banyak terima kasih. Suatu hal seperti ini Mas Rio sebenarnya boleh. Boleh kita kontrol ke dokter gigi, boleh kita melakukan tindakan di dokter gigi. Nah, ada fatwa MUI, bisa di googling ya Mas Rio ya, untuk fatwa MUI apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang tidak diperbolehkan. Tetapi kalau saya pribadi, silahkan kontrol ke dokter gigi. Yang tidak boleh adalah ketika disuruh kumur sama dokter giginya Mas Rio, tapi airnya ditelen Mas Rio. Itu yang menyebabkan nggak boleh. Kalau mau kumur tuh pakai kuah soto, telan aja tuh nggak apa-apa. Kalau pakai air mah rugi. Iya, betul sekali. Kumur sama es buah sana. Tapi nggak boleh kumur pakai es buah. Iya benar. Nanti menyebabkan giginya makin sensitif Mas Rio. Karena kan manis dingin. Iya. Mas Rio. Dok, tapi kalau kayak nambal gigi pada saat lagi berpuasa gitu, nggak ada bedanya. Maksudnya kondisi gigi itu kan lagi kering ya dokter, lagi kering, lagi lama nggak kena makan dan minum gitu, nggak apa-apa. Boleh untuk nambal gigi, perawatan saluran akar silahkan. Mau ke dokter gigi untuk karang gigi, pembersihan karang gigi silahkan. Yang tidak boleh adalah itu tadi Mas Rio, minum apa yang diinstruksikan oleh dokter gigi hanya untuk berkumur. Tetapi memang yang dicegah adalah ketika kita memasukkan anestesi, itu yang kita cegah ya. Sebaiknya setelah berbuka. Untuk cabut gigi pun itu sebaiknya kita cegah, yaitu setelah berbuka puasa gitu Mas Rio. Sehingga apa? Khawatirnya ketika setelah kita cabut gigi ya,
kita masukkan anestesi, aman, cabut giginya nggak sakit. Tapi setelah biusnya habis itu loh Mas Rio yang menyebabkan kita harus minum yang namanya obat NSAID atau analgetik gitu. Sehingga maka dari itu untuk yang sedang berpuasa mau cabut gigi mending ditahan dulu sampai kita berbuka puasa. Baik, Dok. Berhubung tadi dokter menyebutkan masalah cabut gigi juga gitu ya. Ini redaksi memilihkan pertanyaan yang semoga bisa menjadi informasi yang berguna ya untuk Anda. Ini dari Jakarta, Dok, dari Ibu Nini. Begini, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dok mau tanya, apa gigi yang rusak? Entah itu berlubang, patah, dan lain sebagainya. Dan pasien ini itu udah punya sakit jantung. Nah otomatis kan kalau sakit jantung kan pasti biasanya minum obat-obat pengencer darah, ya kan dokter ya. Dan obat-obatan lainnya gitu. Dan kondisi jantungnya pun juga memang kan berbeda dengan orang yang sehat. Nah apakah ada resiko ya dalam perawatan giginya atau dalam perawatan selanjutnya? Gitu dokter, monggo silahkan. Baik, terima kasih Bu Nini atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. BTW Mas Rio, zaman sekarang itu kan teknologi sudah berkembang pesat ya. Sehingga kita manfaatkan teknologi itu. Gigi itu ternyata kalau dia hanya patah, bukan patah hati ya Mas Rio ya. Jangan dong. Ya, jadi ketika gigi ini sudah patah, rapuh, itu ternyata masih bisa dipertahankan Mas Rio. Dengan cara endodontik intrakanal atau perawatan saluran akar. Perawatan saluran akar yang dulunya multivisit 7 sampai 8 kali kunjungan, itu sekarang bisa kita lakukan only single visit. Kemudian dipakaikan crown dan lain sebagainya. Tetapi jika memang indikasinya ya, kita garis bawahi, jika memang indikasinya harus dilakukan pencabutan gigi, gigi sudah goyang, bukan karena dengerin musik dangdut, bukan ya. Kemudian gigi sudah tinggal sisa akar, maka itu indikasi dilakukan pencabutan. Jika ada kelainan sistemik berupa minum antikoagulan atau pengencer darah, itu maka kita akan kembalikan terlebih dahulu kepada dokter jantungnya. Dok, kami akan bersurat, dok, pasien ini indikasi pasien atas nama A, seorang laki-laki usia sekian, pada gigi misalnya pada gigi 18 atau 16 terdapat kegoyangan dengan diagnosa ini pro ekstraksi. Nah, mohon dilakukan tindakan di bidang kardiologis terlebih dahulu karena pasien tersebut sedang minum obat pengencer darah begitu. Kemudian pasien ini datanglah ke spesialis jantung dan pembuluh darah dan dapat instruksi dari beliaunya. Kemudian surat rujukan atau surat konsul, surat jawaban konsul kami terima kembali. Ya, pasien di ACC untuk cabut gigi setelah sekian hari biasanya. Pasien datang kembali setelah sekian hari dengan instruksi dari dokter kardiologisnya, baru kemudian kita lakukan tindakan pencabutan gigi dengan catatan tidak boleh ada diabetes yang pertama, yang kedua tidak boleh ada kondisi darah tinggi atau hipertensi. Karena kalau ada diabetes kami akan rujuk dulu, kami akan kirim dulu ke internis atau spesialis penyakit dalam. Kalau ada darah tinggi, maka kita akan rujuk dulu ke dokter spesialis kardiologis atau spesialis jantung dan pembuluh darah. Begitu Mas Rio. Dok, ini sebagai informasi aja ya, sebagai informasi aja. Iya, saya juga baru tahu, bukan baru tahu sih, baru ingat lebih tepatnya. Kalau pas mau cabut gigi itu kan ditensi dulu ya dokter ya. Dok, gini, jadi kayak gula darah berapa yang aman untuk proses ini? Kalaupun tensi itu tensi yang amannya yang berapa gitu dokter? Ini cuman untuk ilmu pengetahuan aja sih gitu. Ada nggak dok apanya rate-nya gitu? Ada, sebenarnya indikatornya sudah jelas sekali ya. Kalau tensi itu kan ada sistol sama ada diastol ya. Kalau sistolnya lebih dari sama dengan 150, kami akan tunda pencabutan dan kami akan rujuk kepada kardiologis. Tetapi kalau misalnya diastolnya lebih dari 95 ya, sebenarnya 100 tapi lebih amannya 95, maka kita akan tetap rujuk ke kardiologis.
itu untuk hypertension atau tensi Mas Rio. Tetapi untuk pengukur gula darah, maka ketika gula darah acak itu lebih dari 150 Mas Rio. Sebenarnya 180 boleh, nggak boleh lebih dari 200. Amannya 150. Amannya 150 Mas Rio. 150 ke atas maka kita akan rujuk kepada dokter internis atau dokter penyakit dalam Mas Rio. Begitu. Jika dari dokter internis ini meng-ACC kami untuk melakukan tindakan pencabutan gigi, maka kami lakukan dengan ACC dari dokter internis. Begitu. Oke, jadi memang nggak bisa asal-asalan ya dok. Betul. Jadi semoga membantu untuk Ibu Nini dan juga mungkin pemirsa di rumah yang lain yang memang punya masalah dengan entah diabetes, hipertensi, kemudian juga masalah penyakit jantung, itu memang nggak bisa langsung ya dokter ya. Jadi memang dilihat dulu kondisinya. Kalau memang ini kayaknya kok titiknya titik-titik ngepres nih gitu ya, titiknya udah kayak injury time nih misalkan gitu, atau mengkhawatirkan kondisinya, akan dikonsulkan dulu ke dokter yang memang berkompeten untuk masalah yang dialami pasien ya. Ya kalau hipertensi atau sakit jantung mungkin ke dokter spesialis jantung, diabetes kan ke internis ya atau penyakit dalam, dipastikan dulu aman. Setelah ACC semua oke, tindakannya lanjutkan gitu. Kalau ini ya dokter ya, itu kan membahayakan nyawa dokter ya. Betul sekali. Karena memang ada beberapa berita-berita mengatakan bahwa habis cabut gigi terus kondisinya tiba-tiba drop gitu ya. Jadi makanya kita harus ke dokter gigi. Jangan ke tanda kutip tukang gigi ya, berbeda. Kita break dulu. Kita masih ada segmen lagi di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Thank you, terima kasih dan masih bersama kami di program Sehat Pagi. Ini aku keinget nih, tadi dokter bilang cabut gigi, dok, diralat dan dikasih informasi. Aku tuh inget banget, katanya tuh, aduh jangan cabut gigi yang atas, itu ada saraf ke jantung, nanti ketemu sama Tuhan gitu. Dok, tapi monggo dok, sebenarnya cabut gigi itu kan nggak apa-apa ya. Ini yang jadi bikin masyarakat gemeridik gitu kan kayak gini dokter, silahkan. Betul sekali. Malah kalau nggak cabut gigi malah bisa menyebabkan penyakit jantung dan bisa pindah alam Mas Rio. Aduh pindah alam, alam ya? siluman. Nah, jadi memang kalau gigi ini memang indikasi harus sudah dicabut pemirsa semuanya. Maka jangan ragu untuk mencabut gigi dengan catatan apa? Dengan catatan, satu, tidak ada darah tinggi, kemudian tidak ada diabetes, dan yang paling penting adalah harus ada namanya profilaksis antibiotik minimal 1 jam sebelum tindakan. Nah, ketika sudah dilakukan itu semua, mau cabut gigi yang manapun, mau geraham bungsu, mau gigi yang atas ya, maka itu aman dilakukan jika pencabutannya dilakukan oleh dokter gigi. Bukan yang disebutkan Mas Rio tadi, itu dalam tanda kutip tukang gigi. Ya. Nah, untuk tindakan-tindakan cabut gigi ini sebenarnya kita sangat-sangat amat, kami para dokter gigi itu bukan tukang cabut ya. Sehingga kita akan menganalisa dulu. Jika memang pasien merasa, dok ini gigi saya harus dicabut. Tetapi kami punya analisa lain. Yaitu kami ada namanya pemeriksaan penunjang Mas Rio. Jadi tidak serta-merta pasien datang, dok aku pengen dicabut. Ya cabut aja, enggak. Tapi kita juga mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Ya, jika memang gigi ini masih bisa dipertahankan, kenapa kita katakan putus gitu loh. Ya, kalau memang gigi ini bisa kita pertahankan, kenapa harus kita cabut? Karena apa? Karena kalau cabut gigi itu sebenarnya bukan solusi utama. Dipertahankan dulu. Tapi kalau memang gigi ini memang benar-benar sudah nggak bisa dipertahankan, ya sudah say goodbye aja sama gigi. Kan begitu ya. Tanpa mempertimbangkan, yang atas itu nanti kena saraf mata. No, itu hanya mitos. Yang bawah nanti merambat ke jantung, malah yang pernah dikhawatirkan, pernah saya alami, pernah saya temui baru-baru ini, dalam bulan ini, itu ada pasien datang ke kami, ya, seorang laki-laki usianya 48 tahun, kemudian dia merasa giginya sakit. Datang ke saya periksa, tinggal sisa akar, Mas. Tetapi di sini, saya sebenarnya sisa akar ini indikasi untuk dicabut. Tetapi saya harus perkuat ini.
apakah dia ada gejala-gejala lain. Memang hipertensi tidak ada, diabetes tidak ada, tapi langsung pasien ngomong, saya susah makan dok beberapa hari ini, bahkan tadi pagi saya tidak bisa makan, saya juga tidak bisa minum mulai dari tadi malam, pasien kondisi umumnya lemas, kemudian untuk bernapas pun sulit. Itu langsung kami tanpa basa-basi langsung kami larikan ke IGD, kami rujuk ke spesialis bedah mulut dan maksilofasial di situ. Nah, itu baru dengan suspek adalah phlegmon. Sehingga kalau memang gigi ini harus sudah dicabut, mumpung belum ada penyakit sistemik lain, belum hamil, tidak dalam kondisi hamil, maka ayo segera dilakukan pencabutan gigi jika memang indikasinya seperti itu. Untuk mencegah hal itu terjadi, maka kita pentingkan yang namanya, kita garis bawahi tadi yang namanya pencegahan gigi dan mulut, dan 1 tahun 3 kali atau paling lama setahun 2 kali datang ke saya ya, atau ke dentis yang lain gitu ya. Baik, jadi semoga kondisi Anda selama bulan puasa untuk masalah gigi juga mulut tetap terjaga. Dokter, makasih banyak sudah datang hari ini ya. Dengan semoga membantu informasinya. Dan juga kalau Anda mungkin mau ketemu sama beliau itu prakteknya di beberapa tempat memang. Jadi Instagramnya dokter tuh, Instagram kan sering live TikTok ya dok? Iya. TikToknya apa memang? DRG Ahmad Nur Rahman, nama saya tanpa spasi. Nah, DRG Ahmad, AKH-MAD ya. Ya. Jadi DRG AKH-MAD Dokter Gigi Ahmad Nur Rahman tanpa spasi. Itu akun TikToknya dokter ya. Jangan lupa kalau dokter live dikasih gift ya. Oh. terima kasih Mas. Ya guys, kalau gitu kita pamit kasih. ya untuk diri dulu. Semoga membantu informasi yang beliau sampaikan. Dan akhir kata, terima kasih sudah nonton kami. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Dan Sehat Pagi itu hadir setiap harinya pagi hari di Jawa Post TV dengan narasumber serta tema yang berbeda. Saya Rio Oleh Romit dan sampai jumpa di episode berikutnya.